Bayangkan, seorang bule cantik dari negeri salju Rusia yang dingin dan ateis. Tiba-tiba pindah ke desa kecil Indonesia, jatuh cinta, jadi mu'alaf, dan nikah dengan pria lokal. Tapi yang bikin gempar, dia dan suaminya bangun rumah tahfidz kecil untuk anak-anak desa. Dari nol, penuh perjuangan. Apa yang membuatnya rela tinggalkan segalanya? Tonton sampai habis. Jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anya menatap keluar jendela pesawat saat roda menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta. Udara panas langsung menyergap begitu pintu kabin terbuka, membuatnya merasa seperti masuk ke oven raksasa. Ini Jakarta, Indonesia, tahun ke-2015. Anya, gadis 21 tahun dari Moskow, Rusia, baru saja tiba untuk program pertukaran mahasiswa di sebuah universitas teknik di kota ini. Dia sudah siap secara mental, atau begitulah yang dia pikirkan. Tapi kenyataan berbeda. Salju dingin yang biasa menyelimuti hidupnya di Rusia sekarang digantikan oleh kelembaban yang lengket, membuat rambut pirangnya yang panjang langsung lengket ke leher. Dia mengambil tas ranselnya yang berat, penuh buku dan pakaian musim dingin yang sekarang terasa sia-sia. Di luar bandara, sopir taksi online yang dia pesan melalui aplikasi sudah menunggu. "Selamat datang di Jakarta, Miss," kata sopir itu dengan senyum lebar sambil membuka pintu mobil. Anya tersenyum balik, tapi hatinya berdegup kencang. Bahasa Inggrisnya lumayan, tapi dia khawatir kalau orang di sini bicara terlalu cepat. Perjalanan ke asrama kampus memakan waktu hampir 2 jam karena macet parah. Mobil berhenti-berhenti, klakson berbunyi di mana-mana, dan Anya melihat orang-orang naik motor zigzag di antara mobil seperti tak takut mati. Sampai di asrama, Anya disambut oleh petugas yang ramah. Kamarnya kecil, berbagi dengan 3 gadis lain, 2 dari Jawa dan 1 dari Sumatera. Mereka langsung menyapa dengan hangat. "Hai, I'm Siti," kata yang pertama sambil menyodorkan tangan. "Ini Rina dan Maya. Kamu dari Rusia ya? Wah, pasti dingin banget di sana." Anya mengangguk, mencoba menyesuaikan. Kamarnya panas, tanpa AC, hanya kipas angin yang berputar lambat. Malam pertama, dia tak bisa tidur. Suara azan dari masjid terdekat bergema. Aneh tapi entah kenapa, menenangkan. Di Rusia, dia dibesarkan di keluarga Ortodoks Kristen yang tak terlalu religius. Ayahnya insinyur, ibunya guru, dan Anya sendiri ateis sejak remaja. Agama baginya hanyalah tradisi lama yang tak relevan. Pagi berikutnya, orientasi kampus dimulai. Anya mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek, seperti biasa di Moskow musim panas. Tapi saat berjalan ke aula, dia merasa semua mata memandangnya. Panas matahari menyengat, kulitnya yang putih membuatnya merah seperti lobster. Di kelas pertama, mata kuliah teknik sipil, dia duduk di belakang. Dosen bicara cepat campur Inggris dan Indonesia, membuatnya pusing. Saat istirahat, seorang cowok mendekat. "Hai, kamu Anya? Ya, mahasiswa baru dari Rusia?" tanyanya sambil tersenyum. Namanya Reza, senior tahun ketiga di jurusan yang sama. Rambutnya hitam pendek, kulit sawo matang, dan matanya ramah. "Kalau ada yang bingung, tanya aja aku. Aku sering bantu mahasiswa asing." Anya tersenyum lega. Reza ternyata membantu sekali. Dia jelaskan jadwal kuliah, bahkan ajak Anya makan siang di kantin. Makanan pertama yang Anya coba adalah nasi goreng. "Ini enak, tapi pedas banget," katanya sambil kipas-kipas mulut. Reza tertawa. "Biasa aja, nanti juga terbiasa." Di Indonesia, makanan tanpa sambal kayak kurang garam. Mereka ngobrol panjang. Reza cerita tentang desanya di Jawa Timur, tempat sawah hijau, dan orang-orang sederhana. Anya cerita tentang Moskow, salju setinggi lutut, metro bawah tanah yang ramai,
dan musim dingin yang panjang. Di sana, orang lebih individualis. Katanya, di sini, semua orang seperti keluarga besar. Beberapa hari kemudian, Siti, teman sekamarnya, mengajak Anya jalan-jalan ke sawah di pinggir kota. Ayo Anya, lihat alam Indonesia, biar nggak homesick. Mereka naik angkot, transportasi umum yang penuh sesak. Sampai di sana, matahari lagi terik-teriknya. Anya berjalan di pematang sawah. Tapi panas membuatnya pusing. Aku kepanasan nih, keluhnya. Siti langsung melepas jilbabnya yang lebar. Coba pakai ini Anya. Ini kerudung. Bisa nutupin kepala dari matahari. Anya ragu. Tapi coba juga, bahan kainnya ringan. Dan anehnya, membuatnya lebih nyaman. Angin sepoi-sepoi menerpa. Dan untuk pertama kalinya, Anya merasa sedikit tenang di tengah kekacauan baru ini. Malam itu, di asrama, Anya tak bisa tidur lagi. Suara azan subuh terdengar. Dia lihat Siti dan yang lain bangun, salat di kamar. Mereka tak memaksa Anya ikut, tapi Anya penasaran. Kenapa kalian salat 5 kali sehari? Tanyanya keesokan paginya. Rina menjawab sambil minum kopi. Itu cara kami dekat sama Tuhan. Bikin hati tenang. Anya, kamu mau coba? Anya gelengkan kepala. Tapi dalam hati, dia mulai bertanya-tanya. Di Rusia, hidupnya sibuk dengan kuliah dan pesta akhir pekan. Tapi di sini, orang-orang punya rutinitas yang tenang. Seperti punya anchor di tengah badai, Reza sering ketemu Anya di kampus. Mereka belajar bareng di perpustakaan. Suatu hari, Reza ajak Anya ke acara kajian kecil di masjid kampus. Cuma diskusi biasa. Nggak wajib ikut, tapi mungkin menarik buat kamu yang suka filsafat. Anya setuju, penasaran. Di sana, pembicara bicara tentang logika dalam Islam, bagaimana Al-Quran bicara soal sains dan alam semesta. Anya duduk di belakang, mendengar dengan teliti. Ini masuk akal, gumamnya dalam hati. Setelah acara, Reza tanya pendapatnya. Bagus? Ya, nggak kayak yang aku bayangin. Reza tersenyum. Islam itu rasional, Anya, bukan cuma ritual. Seiring waktu, culture shock Anya mulai berkurang. Tapi tantangan baru muncul. Makanan pedas bikin perutnya sakit. Dan dia kangen makanan Rusia seperti borscht. Suatu malam, dia demam tinggi karena kurang minum air. Reza datang ke asrama dengan obat dan sup ayam. Kamu harus jaga kesehatan. Di sini, cuaca bisa berubah-ubah. Anya terharu. Reza tak hanya teman, tapi seperti saudara. Mereka mulai sering jalan bareng, ke mall, makan sate, bahkan ke pantai kecil di pinggir Jakarta. Di pantai itu, Anya cerita tentang masa kecilnya. Ayah ibu, aku sibuk kerja. Aku sering sendirian. Di Rusia, orang gak banyak senyum ke stranger. Reza mendengar sambil memandang laut. Di desa aku, semua orang saling bantu. Itu yang bikin hidup enak. Anya mulai coba salat diam-diam di kamar. Awalnya canggung, gerakannya salah. Tapi dia baca tutorial online. Rasa damai yang dia rasakan tak bisa dijelaskan. Kenapa ini bikin hati tenang? Tanyanya pada Siti. Siti tersenyum. Itu hidayah, Anya. Tuhan lagi panggil kamu. Kata-kata itu menggema di pikiran Anya. Dia mulai baca Al-Quran terjemahan, halaman demi halaman. Logikanya, sebagai mahasiswa teknik terpukau, ayat tentang embrio manusia, rotasi bumi, semuanya seperti sains modern. Tapi konflik dalam hati Anya mulai muncul. Dia telepon ibunya di Rusia. Ma, aku lagi belajar tentang Islam. Kayaknya menarik. Ibunya diam sebentar. Jangan gila, Anya. Kamu ortodoks, jangan ikut-ikutan orang sana. Kata-kata itu menyakitkan. Anya merasa terpecah antara akarnya di Rusia dan tarikan baru di Indonesia. Reza melihat perubahan itu. Kamu lagi bingung? Ya, tanyanya suatu sore di taman kampus. Anya mengangguk. Aku takut kehilangan identitas aku. Reza
pegang tangannya pelan. Identitas itu gak hilang, Anya. Malah bertambah. Kamu bisa jadi diri sendiri yang lebih baik. Suatu hari, di kelas, Anya presentasi proyeknya tentang jembatan tahan gempa. Reza bantu persiapan, dan presentasinya sukses. Setelah itu, mereka makan malam di warung kecil. Terima kasih, Reza. Tanpa kamu, aku mungkin sudah pulang ke Rusia. Reza tersenyum. Aku senang bantu. Kamu orang baik, Anya. Saat itu, Anya sadar perasaannya pada Reza lebih dari teman. Tapi dia ragu. Beda budaya, beda agama. Malam itu, dia salat lagi, minta petunjuk. Bulan demi bulan berlalu. Anya semakin dalam belajar Islam. Dia pakai jilbab kadang-kodang, bukan karena paksaan, tapi karena nyaman. Teman-temannya dukung, tapi kabar ke orang tuanya membuat mereka marah. Ayahnya email, "Kembalilah, Anya. Jangan ubah hidupmu karena orang asing." Anya nangis sendirian di kamar. Reza datang, mendengar ceritanya. "Sabar, Anya. Semua ada waktunya." Akhir semester pertama, Anya mantap di masjid kampus. Disaksikan teman-teman, dia ucap syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Air mata mengalir. Reza berdiri di belakang, bangga. Setelah itu, dunia Anya berubah. Dia merasa bebas, seperti salju yang meleleh jadi air segar. Tapi dia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Orang tuanya mungkin tak setuju, dan hubungannya dengan Reza mulai rumit. Tapi, untuk sekarang, di tropis Jakarta yang panas, Anya menemukan cahaya baru. Reza ajak Anya ke desanya di Jawa Timur untuk libur semester. Lihat sendiri, hidup di sana. Perjalanan kereta panjang, tapi menyenangkan. Sampai di desa kecil, sawah hijau membentang. Keluarga Reza sambut hangat. Ibu Reza masak makanan sederhana. Nasi, sayur, ikan goreng. Anya coba nimba air dari sumur. Tertawa saat air tumpah. "Ini susah," katanya. Reza bantu. "Nanti biasa kok." Di desa itu, Anya lihat anak-anak main di sawah, tapi banyak yang tak sekolah benar. Mereka butuh pendidikan lebih. Gumam Reza. Anya mengangguk. Ide mulai muncul di kepalanya. Malam di desa. Mereka duduk di teras. Bintang-bintang cerah. "Aku suka di sini," kata Anya. Reza pandang dia. "Aku juga suka kamu di sini." Kata-kata itu membuat hati Anya berdegup. Tapi dia ingat, dia harus kembali ke Rusia untuk lanjut kuliah. LDR menanti, penuh ujian. Tapi untuk saat ini, di bawah langit Jawa, semuanya terasa mungkin. Setelah mengucapkan syahadat di masjid kampus, hidup Anya berubah total. Dulu dia hanya mahasiswa asing yang penasaran. Sekarang, dia muslimah baru yang masih belajar banyak hal. Teman-teman sekamarnya senang sekali. Siti langsung peluk Anya erat-erat. "Selamat ya, Anya. Sekarang kita saudara seiman." Rina dan Maya ikut peluk. Sampai Anya hampir sesak napas karena haru. Reza berdiri agak jauh, tersenyum bangga, tapi tak banyak bicara. Malam itu, mereka rayakan sederhana dengan makan mie instan dan teh manis di kamar asrama. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Anya telepon ibunya ke Rusia 2 hari kemudian. "Ma, aku sudah syahadat. Aku masuk Islam." Di ujung telepon, terdengar keheningan panjang. Lalu suara ibunya bergetar. "Apa yang kamu lakukan, Anya? Kamu gila. Kami keluarga Kristen Ortodoks, turun-temurun. Ayahmu pasti marah besar." Anya coba jelaskan bahwa dia merasa damai, bahwa Islam masuk akal baginya. Tapi ibunya tak mau dengar. "Kamu terpengaruh orang sana. Pulanglah sekarang juga sebelum terlambat." Telepon ditutup dengan kasar. Anya duduk di lantai kamar, menangis pelan. Siti duduk di sampingnya, gosok punggungnya. "Sabar ya,
Sabar ya, orang tua memang butuh waktu. Konflik dalam hati Anya makin besar. Dia suka sekali belajar Islam. Baca Al-Quran tiap malam, ikut kajian, belajar wudhu yang benar. Tapi setiap kali ingat keluarganya di Rusia, dadanya sesak. Ayahnya kirim email panjang. Kamu membuang identitas kami. Jika kamu tetap begitu, jangan harap kami kirim uang lagi. Anya memang dapat beasiswa pertukaran. Tapi uang saku dari orang tua penting untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang, dia harus hemat banget. Makan di kantin yang murah, jarang jalan-jalan. Reza jadi penopang utama. Mereka semakin sering ketemu. Reza, ajari Anya baca Al-Quran dengan tajwid sederhana. Jangan buru-buru. Yang penting benar dulu. Katanya sabar. Mereka belajar di taman kampus sore hari. Saat cuaca agak sejuk, Anya pakai jilbab setiap hari sekarang. Awalnya karena malu kalau tidak seragam dengan teman-teman. Lama-lama karena memang nyaman. Rambut pirangnya yang mencolok disembunyikan, tapi matanya yang biru tetap menarik perhatian. Suatu hari, Reza ajak Anya ke desanya lagi. Kali ini untuk akhir pekan panjang. Perjalanan kereta api malam membuat Anya excited sekaligus nervous. Keluargaku sederhana sekali. Jangan kaget ya, kata Reza di kereta. Anya tersenyum. Aku sudah pernah ke sana. Kok, tapi kali ini berbeda. Dia datang sebagai muslimah, bukan tamu biasa. Sampai di desa kecil di Jawa Timur Peji-Paji, Ibu Reza langsung peluk Anya. Wah, cantik sekali pakai jilbab. Anya tersipu. Ayah Reza, petani yang pendiam, hanya mengangguk ramah, tapi matanya penuh tanya. Di rumah kayu sederhana itu, Anya membantu Ibu Reza di dapur, masak sayur asam, goreng tempe, dan nasi liwet di tungku kayu. Asap membuat matanya perih, tapi dia senang. Di Rusia, aku gak pernah masak begini, ceritanya Ibu Reza. Tertawa. Nanti belajar terus, biar bisa masak buat suami. Kata-kata itu membuat Anya dan Reza saling pandang, lalu cepat-cepat pura-pura sibuk. Malam harinya, Reza ajak Anya jalan keliling desa. Mereka lewat sawah yang gelap, hanya diterangi lampu bulan. Aku suka banget sama kamu, Anya, kata Reza tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi jelas. Anya berhenti berjalan. Jantungnya berdegup kencang. Aku juga suka sama kamu, Reza. Tapi kita beda bangsa, beda segalanya. Reza pegang tangan Anya. Yang penting hati kita sama sekarang. Islam menyatukan kita. Mereka diam lama, hanya dengar suara jangkrik. Kembali ke Jakarta, hubungan mereka semakin dekat. Mereka sering telepon-teleponen malam, cerita tentang hari masing-masing. Anya semakin mahir salat, bahkan mulai hafal beberapa surat pendek. Tapi masalah baru muncul. Semester pertukaran hampir selesai. Anya harus kembali ke Rusia untuk lanjut kuliah S2 di universitasnya di Moskow. Aku gak mau pisah sama kamu, kata Anya suatu sore di kampus. Air matanya menetes. Reza peluk dia pelan. Meski di tempat umum, mereka harus hati-hati. Kita LDR dulu. Aku janji akan usaha ke sana kalau bisa. Hari-hari terakhir di Indonesia penuh kesedihan. Anya packing barang. Banyak baju yang dia beli di pasar Tanah Abang Temonmen Asrama. Buatkan pesta kecil, makan bakso dan es campur. Semua nangis-nangisan. Jangan lupa kami ya, Anya, kata Maya. Reza antar Anya ke bandara. Di gerbang keberangkatan, mereka peluk erat. Aku akan tunggu kamu, bisik Reza. Anya naik pesawat dengan hati berat. Selama penerbangan panjang, dia baca Al-Quran di handphone, minta kekuatan. Sampai di Moskow, salju sudah turun tebal. Udara minus 15 derajat membuat Anya merinding, beda sekali dengan panas Jakarta. Rumah orang tuanya masih sama, apartemen kecil di pinggiran kota. Ibunya buka pintu, peluk Anya lama, tapi tak ada senyum. Ayahnya duduk di ruang tamu.
Wajahnya serius. "Selamat datang, pulang. Tapi kami ingin bicara." Malam itu, mereka duduk di meja makan. Ayahnya mulai, "Kami dengar kamu masuk Islam. Kami tak setuju. Di sini, kamu harus kembali ke gereja seperti dulu." Anya coba jelaskan lagi, tapi ayahnya potong. "Kamu masih muda, mudah terpengaruh. Kami akan daftarkan kamu ke gereja minggu ini." Anya merasa tertekan. Di Rusia, dia tak punya teman muslim. Masjid terdekat jauh. Dan dia tak berani salat terbuka di rumah. Dia salat diam-diam di kamar. Pakai sajadah kecil yang dibawa dari Indonesia. Kuliah S2 dimulai. Sibuk sekali dengan tugas dan presentasi. Tapi, setiap malam, dia chat sama Reza. Jarak waktu 7 jam membuat mereka susah sinkron. Kadang, Reza sudah tidur saat Anya baru bangun. Uang saku dari orang tua dipotong separuh sebagai hukuman. Anya harus kerja paruh waktu di kafe untuk tambah uang. Kerja malam membuatnya capek. Tapi dia tabah. "Aku harus kuat demi imanku," katanya pada diri sendiri. Suatu hari, dia nekat pakai jilbab ke kampus. Teman-teman Rusia memandang aneh. "Kenapa kamu pakai kain di kepala? Kamu teroris ya?" Canda salah satu, tapi nada sinis. Anya hanya tersenyum. Tapi dalam hati sakit. Reza kirim video pendek setiap minggu. Dia di masjid desa. "Salam ke Anya. Aku lagi nabung buat tiket ke Rusia," katanya. Anya nangis lihat video itu. LDR mereka penuh ujian. Sinyal jelek. Reza sibuk kerja sampingan setelah lulus. Anya sibuk kuliah. Pernah mereka bertengkar kecil karena salah paham chat. Anya bilang ingin pulang ke Indonesia. Reza bilang, "Sabar dulu, aku belum punya cukup uang." Musim dingin di Rusia makin berat. Salju tebal, hari pendek. Anya sering depresi. Dia ingat kehangatan Jakarta, azan, teman-teman, makanan pedas, dan Reza. Suatu malam, dia telepon Reza sambil nangis. "Aku gak kuat di sini. Orang tuaku terus paksa aku lepas jilbab." Reza diam lama. "Kamu kuat, Anya. Aku akan datang secepatnya. Aku janji." 6 bulan berlalu. Anya semakin teguh imannya meski sendirian. Dia temukan komunitas kecil muslim di Moskow, kebanyakan imigran dari Asia Tengah. Mereka ajak Anya ke acara buka puasa bersama saat Ramadan. Untuk pertama kalinya di Rusia, Anya merasa ada keluarga lagi. Tapi orang tuanya makin menjauh. Ibunya bilang, "Kamu sudah bukan anak kami lagi kalau tetap begini." Reza akhirnya dapat visa turis. Dia akan datang ke Rusia selama 2 minggu. Anya senang sekali. Hitung mundur hari. Tapi sebelum Reza datang, ayah Anya ultimatum. "Kalau cowok Indonesia itu datang, kami tak akan terima dia di rumah." Anya menjawab tegas, "Untuk pertama kalinya, dia akan jadi calon suamiku nanti. Kalian harus terima." Pertengkaran hebat terjadi. Anya keluar rumah malam itu, menginap di rumah teman muslim. Hari Reza tiba, Anya jemput di bandara Sheremetyevo. Salju turun deras, tapi hati mereka hangat. Mereka peluk lama di tengah keramaian. "Akhirnya kamu datang," bisik Anya. Reza tersenyum. "Aku datang buat kamu dan buat minta restu orang tuamu." Anya menggeleng pelan. Mereka belum siap, tapi Reza tetap optimis. "Kita coba dulu." 2 minggu di Rusia jadi ujian baru bagi mereka berdua. Reza tinggal di hotel murah. Anya bolak-balik jemput. Mereka jalan di Red Square yang bersalju, makan di restoran halal langka. Tapi yang terpenting, Reza minta bertemu orang tua Anya. Pertemuan itu tegang. Ayah Anya bicara dingin, ibunya menangis. Reza jelaskan dengan sabar bahwa dia serius, bahwa dia akan jaga Anya. Tapi orang tua Anya tetap tak merestui. "Kami tak mau anak kami hidup di desa miskin di Indonesia." Reza pulang dengan hati berat. Anya antar ke bandara lagi. Air mata tak berhenti.
Kapan kita bisa bersama? Tanyanya. Reza pegang wajah Anya. Aku akan kembali. Kita nikah di Indonesia dulu. Nanti, orang tuamu akan lulus sendiri. Anya mengangguk. Meski tahu perjalanan masih panjang, setelah Reza pergi, Anya semakin kuat. Dia lanjut kuliah, kerja keras, dan simpan uang sendiri. Iman jadi pegangan utama di tengah dinginnya Rusia dan dinginnya hati keluarganya. Dia tahu, suatu hari dia akan kembali ke Indonesia, ke tempat yang sekarang dia anggap rumah sejati. Reza kembali ke Indonesia dengan hati campur aduk. 2 minggu di Rusia terasa singkat, tapi cukup untuk membuatnya semakin yakin bahwa Anya adalah wanita yang ingin dia nikahi. Di pesawat pulang, dia terus memandang foto mereka berdua di Red Square yang bersalju. Wajah Anya tersenyum di balik jilbab, pipinya merah karena dingin. Aku harus buktikan ke orang tuanya bahwa aku serius, gumam Reza pada diri sendiri. Sesampainya di Jakarta, Reza langsung kembali ke rutinitas. Dia sudah lulus kuliah dan sekarang kerja di perusahaan konstruksi kecil di Surabaya. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan menabung. Setiap malam, dia hitung ulang tabungannya. Tiket pesawat ke Rusia mahal, visa juga butuh biaya. Apalagi kalau mau datang lagi untuk melamar resmi, harus sabar, katanya pada ibunya lewat telepon. Ibu Reza sudah tahu soal Anya dari kunjungan sebelumnya. Kalau kamu serius, bawa dia ke sini. Kami terima kok, kata ibunya sederhana. Sementara itu, di Moskow, Anya semakin teguh meski hidupnya berat. Orang tuanya masih dingin. Ayahnya jarang bicara dengannya. Ibunya sering menangis diam-diam. Anya tetap kerja paruh waktu di kafe, kuliah S2, dan salat tepat waktu meski sendirian. Chat dengan Reza jadi penyemangat utama. Mereka janjian video call setiap akhir pekan. Kamu sehat kan? Tanya Reza selalu. Anya jawab, sehat, tapi kangen banget. Kadang mereka diam saja di video call, hanya saling pandang sambil tersenyum. Setahun berlalu seperti itu. Anya hampir selesai tesis S2-nya. Nilainya bagus. Dosen pembimbing sering puji. Tapi di rumah, suasana makin tegang. Suatu hari, ayahnya bilang, kalau kamu lulus, cari kerja di sini saja. Jangan balik ke Indonesia. Anya diam saja. Dia sudah punya rencana sendiri. Setelah lulus, langsung pulang ke Indonesia dan nikah dengan Reza. Reza terus menabung. Dia ambil lembur, kerja sampingan desain struktur bangunan freelance. Tabungannya mulai terkumpul. Dia konsultasi dengan teman yang pernah ke Rusia soal lamaran. Kamu harus datang langsung, bawa cincin, dan bicara baik-baik, saran teman itu. Reza setuju. Dia beli tiket untuk 3 minggu lagi. Kali ini musim semi supaya tidak terlalu dingin. Anya senang sekali dengar kabar itu. Kamu datang lagi? Serius? Tanyanya. Di video call, Reza mengangguk. Kali ini, aku mau minta restu resmi. Aku bawa surat dari keluargaku juga. Anya senang, tapi juga takut. Orang tuanya semakin keras sikapnya seiring waktu. Ibunya pernah bilang, kalau kamu nikah sama orang sana, kami anggap kamu bukan anak kami lagi. Hari Reza tiba lagi di bandara Sheremetyevo. Kali ini musim semi. Salju sudah mencair, tapi udara masih dingin. Anya jemput dengan mobil taksi. Mereka peluk lama di tengah orang-orang yang buru-buru. Aku kangen banget, bisik Anya. Reza cium keningnya pelan. Mereka langsung ke hotel kecil yang sama seperti kunjungan sebelumnya. Reza istirahat sebentar, lalu bilang, besok aku mau ke rumahmu. Aku sudah siap bicara sama ayah ibumu. Anya gelisah semalaman. Dia cerita ke teman muslim di Moskow, minta doa. Pagi harinya, Reza pakai baju terbaiknya, kemeja putih rapi dan celana bahan. Dia bawa tas kecil berisi aleh-aleh dari Indonesia, batik untuk ibu Anya, kopi untuk ayahnya, dan surat dari keluarganya di desa.
Anya pakai jilbab terbaiknya. Tangannya dingin karena nervous. Sampai di apartemen orang tua Anya, suasana langsung tegang. Ayah Anya buka pintu, lihat Reza, lalu diam saja sambil membiarkan masuk. Ibunya duduk di sofa, wajahnya pucat. Mereka duduk di ruang tamu kecil. Reza mulai bicara dengan bahasa Inggris yang sudah dia latihan berbulan-bulan. Bapak, Ibu, saya datang lagi karena saya serius ingin menikahi Anya. Saya sudah kenal dia 2 tahun lebih dan saya janji akan jaga dia sebaik mungkin. Ayah Anya diam lama, lalu jawab dalam bahasa Rusia yang Anya terjemahkan. Kami tahu kamu baik, tapi kami takut. Anya hidup di Rusia sejak kecil. Dia terbiasa di sini. Di Indonesia, hidup susah. Desa kamu pasti miskin. Tidak ada fasilitas. Reza jawab tenang. Kami tidak kaya, tapi kami cukup. Saya kerja tetap. Rumah orang tua saya ada. Anya bisa kerja juga di sana kalau mau. Yang penting, kami saling mencintai. Dan seiman, ibunya mulai menangis. Anya, anak satu-satunya kami. Kalau dia pergi jauh, kami bagaimana? Anya pegang tangan ibunya. Mah, aku sudah dewasa. Aku pilih ini karena aku bahagia. Kalian bisa kunjungi kami kapan saja. Pertemuan itu berlangsung 2 jam. Reza tunjukkan foto-foto desanya. Rumah kayu sederhana, sawah hijau, dan keluarganya yang ramah. Dia cerita bagaimana orang Indonesia suka berkumpul keluarga besar. Ayah Anya masih ragu. Kami butuh waktu mikir. Reza mengangguk hormat. Saya nginap di hotel. Bapak Ibu bisa hubungi kapan saja. Mereka pulang dengan hati berat. Di hotel, Anya nangis di pelukan Reza. Mereka masih susah terima. Reza gosok punggungnya. Kita doa saja. Aku di sini masih 2 minggu lebih. Hari-hari berikutnya, Reza coba dekati orang tua Anya pelan-pelan. Dia datang setiap 2 hari, bawa makanan halal yang dia cari susah payah di Moskow. Kadang masak sendiri di hotel, bawa nasi goreng atau sate ayam. Ibunya mulai luluh sedikit. Enak juga masakanmu, katanya suatu hari. Ayahnya mulai ajak Reza ngobrol soal teknik sipil. Ternyata mereka punya kesamaan minat. Reza cerita proyek jembatan yang dia kerjakan di Indonesia, tapi konflik besar datang di minggu kedua. Anya bilang ke orang tuanya bahwa dia sudah lulus S2 dan dapat tawaran kerja di Indonesia dari perusahaan yang pernah magang. Ayahnya marah besar. Kamu tolak semua demi cowok ini? Kamu gila. Pertengkaran hebat terjadi. Anya nangis. Reza coba tenangkan, tapi ayah Anya suruh Reza keluar. Jangan datang lagi. Malam itu, Anya ikut Reza ke hotel. Dia tak mau tinggal di rumah lagi. Aku sudah cukup, Reza. Aku pilih kamu. Reza peluk dia erat. Kita nikah dulu di Indonesia. Nanti mereka akan ngerti. Anya setuju, meski hatinya sakit karena orang tuanya. Keesokan harinya, Anya tulis surat panjang untuk orang tuanya. Dia jelaskan bahwa dia mencintai mereka, tapi dia sudah dewasa dan pilih jalannya sendiri. Dia janji akan telepon sering, kirim foto cucu nanti. Surat itu dia titipkan ke tetangga untuk diberikan. Reza ubah tiket pulang lebih cepat untuk Anya juga. Dia beli tiket satu arah untuk Anya ke Indonesia. Uang tabungannya habis hampir semua, tapi dia tak peduli. Di bandara, Anya lihat ke belakang berkali-kali, berharap orang tuanya datang. Tapi tak ada. Mereka naik pesawat berdua, tangan saling genggam erat, penerbangan panjang terasa berat. Anya nangis diam-diam di bahu Reza. Aku sedih ninggalin mereka. Reza cium tangannya. Mereka akan maafin kamu. Kasih waktu saja. Sampai di Jakarta, keluarga Reza jemput di bandara. Ibu Reza langsung peluk Anya seperti anak sendiri. Selamat datang, Nak. Sekarang kamu di rumah. Mereka langsung ke desa di Jawa Timur. Rumah kayu sederhana itu sekarang terasa seperti rumah Anya sendiri. Ibu Reza ajari masak. Ayah Reza
aja keliling sawah. Anya mulai adaptasi lagi. Nimba air, nyapu halaman, belanja ke pasar desa. Awalnya susah dia lupa. Bahasa Indonesia banyak kata. Tapi pelan-pelan ingat lagi. Persiapan nikah dimulai cepat. Reza dan Anya ingin nikah sederhana. Hanya keluarga dan tetangga. Mereka undang orang tua Anya lewat email dan surat. Tapi tak ada balasan. Anya sedih. Tapi dia tetap tersenyum di hari akad. Di masjid kecil desa, Reza ijab kabul dengan suara tegas. Anya jadi istri resmi. Walau tanpa orang tuanya, keluarga Reza buat suasana hangat sekali. Malam itu, mereka tidur di kamar kecil yang sudah disiapkan ibu Reza. Kehidupan baru dimulai. Anya cari kerja di kota terdekat. Akhirnya dapat di perusahaan engineering kecil. Reza tetap kerja di Surabaya. Pulang pergi setiap akhir pekan. Mereka nabung lagi untuk hidup lebih baik. Anya sering telepon ke Rusia, tapi ibunya baru angkat setelah 2 bulan. "Kamu sehat?" tanya ibunya pelan. Anya nangis dengar suara itu. "Sehat, Ma. Kangen kalian." Pelan-pelan, hubungan mulai cair. Ibunya minta foto pernikahan, Anya kirim. Ayahnya mulai balas email singkat. Mereka belum restui sepenuhnya, tapi setidaknya tak memutus hubungan lagi. Setahun setelah nikah, Anya hamil. Berita itu dia sampaikan lewat video call. Ibunya nangis haru. "Cucu kami," katanya. Untuk pertama kalinya, mereka bilang ingin datang kunjungi suatu hari nanti. Anya dan Reza tersenyum lebar. Dari lamaran penuh tantangan di negeri salju, akhirnya restu datang juga meski terlambat. Reza peluk Anya yang perutnya mulai membesar. "Kita sudah lewati banyak, ya?" Anya mengangguk. "Dan masih banyak yang menanti." Di luar, sawah hijau bergoyang ditiup angin. Hidup mereka sederhana, tapi penuh syukur. Setelah pernikahan sederhana di masjid desa, Anya dan Reza mulai hidup sebagai suami istri di rumah kayu orang tua Reza di Jawa Timur. Rumah itu kecil, lantai tanah, dinding anyaman bambu, dan atap genteng. Ada 3 kamar, dapur di belakang, dan kandang ayam kecil di samping. Anya pindah permanen ke sana, tinggalkan segalanya di Rusia. Awalnya, dia senang sekali. "Akhirnya, kita bersama terus," katanya ke Reza malam pertama mereka di kamar baru. Tapi culture shock datang lagi, lebih berat dari saat mahasiswa dulu. Di Jakarta, masih ada mall dan makanan cepat saji. Tapi di desa ini beda. Pagi-pagi, Anya bangun karena suara ayam berkokok dan azan subuh. Ibu Reza sudah di dapur. Masak nasi pakai kayu bakar. Asap tebal memenuhi rumah, membuat Anya batuk-batuk. "Biasa aja, Nak. Nanti mata kamu kuat," kata Ibu Reza sambil tersenyum. Yang paling susah buat Anya adalah air. Tidak ada keran, hanya sumur di halaman belakang. Setiap hari harus nimba air pakai timba dan tali. Pertama kali coba, Anya tarik tali kuat-kuat. Tapi timba jatuh ke bawah lagi. Air tumpah ke bajunya, basah kuyup. "Susah banget ini," keluhnya sambil tertawa sendiri. Reza bantu dari belakang, pegang pinggangnya pelan-pelan. "Jangan buru-buru." Tetangga lewat, lihat bule pirang nimba air. Pada senyum-senyum. Lama-lama, Anya biasa. Tapi tangannya kapalan, kulitnya yang putih mulai gosong karena matahari. Selain itu, Anya harus urus kandang ayam. Keluarga Reza punya 10 ekor ayam kampung untuk telur dan daging. Pagi hari, Anya kasih makan jagung, bersihin kandang, kumpul telur. Awalnya takut ayam, karena di Rusia dia cuma lihat di kebun binatang. Ayam lari-larian, Anya keyor-keyoren sambil teriak. Ibu Reza tertawa ngakak. "Kamu lucu sekali." "Anya, ayam gak gigit kok." Pelan-pelan. Anya suka, telurnya segar banget. Beda sama di supermarket, katanya bangga.
Masak juga tantangan besar. Dapur kayu bakar, asap banyak, panas. Anya belajar masak nasi, goreng ikan, bikin sambal. Pertama kali bikin sambal, cabenya terlalu banyak. Pedas sekali, sampai semua nangis makan. Reza kipas-kipas mulut. Ini sambal neraka, tapi dia tetap makan habis. Anya belajar bahasa Jawa dari ibu Reza dan tetangga. Awalnya salah terus, seperti bilang aku lapar, jadi aku lapar banget dengan aksen Rusia yang tebal. Orang desa pada gemas, panggil dia Mbak Bule. Reza kerja di Surabaya. Pulang Jumat malam, balik Senin pagi. Anya sendirian di desa selama weekday. Dia cari kerja. Akhirnya dapat paruh waktu di kantor kecamatan. Bantu desain gambar teknik untuk proyek desa. Gajinya kecil, tapi cukup tambah-tambah. Sore hari, Anya jalan ke pasar desa. Belanja sayur dan ikan segar. Orang-orang ramah, tapi kadang bertanya terus, "Kamu dari mana? Kenapa pindah ke sini? Enggak kangen Rusia?" Kadang, Anya kangen berat. Malam hujan deras, listrik mati, hanya lilin. Dia duduk di teras. Ingat apartemen hangat di Moskow dengan heating. Telepon orang tuanya jarang, karena mereka masih marah. Ibunya angkat kadang, tapi bicara singkat. "Kamu sehat?" Hanya itu. Anya nangis, diam-diam, tapi tak bilang ke Reza. Suatu hari, Reza pulang bawa handphone baru untuk Anya. "Kita bikin akun Instagram bareng yuk, bagiin cerita kita." Awalnya Anya ragu, tapi setuju. Mereka foto sehari-hari. Anya nimba air, masak di dapur kayu, urus ayam, jalan di sawah. Caption sederhana, "Hidup di desa bareng suami tercinta." Video pendek Anya bicara bahasa Indonesia campur, aksen Rusia langsung viral. Orang komentar banyak. "Lucu banget Mbak Anya." Inspiratif. Bule pindah desa. Follower naik cepat, dari ratusan jadi ribuan. Mereka mulai bagikan lebih banyak resep masakan desa, culture shock lucu Anya, dan cerita pernikahan mereka. Video Anya gagal nimba air ditonton jutaan. "Aku dulu takut ayam, sekarang sudah berani pegang," katanya sambil tunjuk ayam. Reza jadi kameramen, kadang ikut bicara. Akun mereka jadi viral sebagai pasangan lintas budaya yang inspiratif. Dari situ, hidup mulai lebih baik. Ada endorse kecil-kecil, seperti sabun atau makanan. Mereka nabung untuk tambah kamar rumah. Anya semakin fasih bahasa Indonesia dan Jawa. Dia ikut pengajian ibu-ibu desa, ajari anak-anak bahasa Inggris sederhana gratis. Beberapa bulan kemudian, Anya hamil. Tes kehamilan positif. Dia tunjukin ke Reza malam itu. Reza peluk erat, mata berkaca-kaca. "Kita punya anak." Berita itu dibagikan ke media sosial. Komentar banjir ucapan selamat. Ibu Reza senang sekali. Masak makanan bergizi terus untuk Anya. Tapi kehamilan di desa tidak mudah. Panas, jalan tanah berlumpur saat hujan, dan dokter jauh. Anya sering mual, tapi tabah. Saat usia kehamilan 7 bulan, orang tua Anya akhirnya telepon video. Ibunya lihat perut Anya besar, langsung nangis. "Kami kangen kamu. Maafkan kami ya." Ayahnya ikut bicara, suara pelan. "Kami salah dulu. Kalau cucu lahir, kami mau datang." Anya nangis haru. Reza pegang bahunya. Hari kelahiran tiba lebih cepat. Malam hujan deras, Anya mules hebat. Bidan desa datang, bantu lahirkan di rumah. Reza pegang tangan Anya terus, wajahnya pucat takut. Setelah beberapa jam, bayi laki-laki lahir selamat. Tangisannya keras, mengisi rumah kecil itu. Mereka namai Amir, artinya pemimpin. Keluarga Reza rayakan sederhana, bagi-bagi nasi berkat ke tetangga. Foto Amir langsung diunggah ke Instagram. Viral lagi. "Anak kita campuran Rusia-Indonesia." Caption Reza, komentar penuh doa dan pujian. Anya lihat Amir tidur di ayunan kain. Hati penuh bahagia.
Dari gadis kota besar di Moskow, sekarang dia ibu di desa kecil. Culture shock masih ada kadang, tapi sekarang terasa seperti petualangan indah. Reza duduk di samping, cium kening Anya. "Kamu hebat banget, Anya." Tersenyum. Kita hebat bareng. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan cinta. Media sosial bawa rezeki tambahan, tapi yang terpenting, mereka punya keluarga kecil yang hangat di tengah sawah hijau. Tapi tantangan baru mulai muncul. Amir sering rewel malam-malam. Anya kurang tidur. Reza kerja jauh, pulang capek, uang mulai popasan karena biaya susu dan popok. Anya mikir, kita butuh perubahan kecil biar lebih baik. Amir sudah berumur 2 tahun. Anak kecil itu lincah sekali. Kulitnya sawo matang campur putih, rambutnya ikal, agak pirang. Matanya biru seperti ibunya. Dia sudah bisa lari-lari di halaman rumah, main tanah, dan kejar ayam sambil tertawa keras. Anya sering tertawa lihat tingkahnya. "Dia mirip kamu waktu kecil," kata Ibu Reza sambil gendong Amir. Hidup keluarga kecil mereka sudah lebih stabil. Reza sekarang kerja tetap di perusahaan konstruksi di kota terdekat, pulang setiap hari karena sudah pindah proyek lebih dekat. Gaji lebih baik, cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan nabung sedikit. Akun Instagram mereka masih aktif. Follower sudah puluhan ribu. Kadang ada endorse barang rumah tangga atau makanan bayi. Lumayan tambah penghasilan. Anya juga masih kerja paruh waktu dari rumah. Bantu desain gambar teknik lewat laptop. Tapi Anya sering perhatikan anak-anak desa sekitar. Setiap sore, banyak anak kecil main di jalan tanah. Tapi jarang yang belajar ngaji benar-benar. Ada musola kecil dekat rumah. Tapi ustadznya hanya datang seminggu sekali. Anak-anak hafal surat pendek doang. Itu pun kadang lupa. Anya ingat masa kecilnya di Rusia. Sekolah bagus, les piano, buku banyak. Anak-anak di sini pintar-pintar, tapi kurang kesempatan. Katanya ke Reza suatu malam saat Amir sudah tidur. Reza mengangguk. "Iya, aku juga sering mikir. Dulu aku kecil juga susah cari tempat ngaji yang rutin." Mereka diam lama. Lalu Anya bilang, "Gimana kalau kita bikin tempat ngaji kecil di rumah kita aja? Gratis buat anak-anak sekitar." Reza langsung setuju. "Ide bagus. Kita mulai dari halaman rumah dulu." Mereka mulai rencanakan. Rumah tahfidz yang mereka bayangkan sederhana saja. Bangunan kecil dari bambu dan atap seng, cukup untuk 20 sampai 30 anak duduk lesehan. Biayanya tidak murah buat mereka. Tabungan ada. Tapi kalau dipakai semua, uang cadangan habis. Reza hitung-hitung, butuh sekitar 20 juta untuk bahan bangunan dan tikar. "Kita patungan aja. Aku ambil lembur, kamu cari endorse lebih banyak," usul Reza. Anya langsung action. Dia buat video di Instagram, cerita tentang anak-anak desa yang ingin belajar Al-Quran, tapi tempatnya kurang. "Kami mau bikin rumah tahfidz kecil di halaman rumah. Kalau ada yang mau bantu, boleh donasi lewat link di bio." Responsnya luar biasa. Follower banyak yang transfer, mulai dari 10.000 sampai ratusan ribu. Ada yang kirim paket tikar dan Al-Quran. Dalam 2 bulan, dana terkumpul cukup. Tapi masalah mulai datang. Musim hujan tiba lebih awal. Mereka baru mulai bangun pondasi. Hujan deras tiap hari, tanah jadi becek. Bambu basah, kerja tertunda. Pekerja desa yang bantu juga sibuk urus sawah banjir. Anya khawatir, kalau terus begini, lama banget selesainya. Reza tenangkan. "Sabar. Yang penting, kuat bangunannya." Keraguan dari warga juga ada. Beberapa tetangga bisik-bisik, "Ngapain sih bule bikin tempat ngaji? Nanti anak-anak kita diajak ke Rusia kali, atau mereka kan baru. Belum lama di sini, sok-sokan dakwah." Anya dengar gosip itu dari Ibu Reza. Hatinya sedih. "Aku cuma mau bantu, bukan pamer," katanya. Reza bilang, "Biarkan saja.
Nanti mereka lihat sendiri hasilnya. Akhirnya hujan reda, bangunan mulai naik. Dinding bambu anyaman, lantai semen tipis, atap seng. Mereka pasang papan nama kecil, Rumah Tahfidz Al-Hikmah. Anya dan Reza yang akan jadi pengajar utama. Anya belajar tajwid lebih dalam lewat online. Reza sudah hafal 10 juz dari kecil. Mereka mulai sosialisasi ke orang tua anak-anak. Gratis kok Bu, anaknya belajar ngaji setiap sore. Hari pertama buka, hanya 5 anak datang. Mereka duduk malu-malu di tikar baru. Anya sambut dengan senyum. Kasih permen. Selamat datang. Kita mulai baca Iqra dulu ya. Suaranya dengan aksen Rusia yang khas bikin anak-anak terkikik. Reza ajari hafalan surat pendek. Pulangnya, anak-anak senang. Cerita ke orang tua. Minggu berikutnya, jumlah anak naik jadi 15. Mulut ke mulut menyebar. Anak-anak dari dusun sebelah juga datang. Naik sepeda ontel. Anya dan Reza bagi tugas. Anya ajar baca lancar, Reza ajar hafalan dan arti sederhana. Setiap sore, suara anak-anak baca Al-Quran terdengar dari halaman rumah. Amir ikut-ikut duduk di depan. Meski cuma main buku, tapi tantangan baru muncul. Dana operasional habis. Listrik untuk lampu malam. Buku Iqra tambahan spidol whiteboard. Semuanya butuh uang. Anya buat posting lagi minta bantuan. Tapi kali ini responsnya kurang. Orang bilang, sudah dibangun kan? Harusnya mandiri. Anya dan Reza patungan dari gaji sendiri. Reza ambil proyek sampingan malam-malam. Anya kurangi jajan. Suatu hari, badai besar datang. Angin kencang, atap seng rumah Tahfidz bolong, beberapa lembar. Hujan masuk, tikar basah, buku-buku rusak. Pagi harinya, Anya lihat kerusakan. Langsung nangis. Capek banget Reza. Kita usaha keras, tapi kok begini? Reza pelukannya. Ini ujian, kita perbaiki lagi. Mereka pinjam uang dari orang tua Reza untuk beli seng baru. Warga yang dulu ragu mulai bantu. Pak RT datang bawa tukang. Tetangga kirim genteng bekas. Maaf ya, dulu kami salah sangka. Ini bagus buat anak-anak kami, kata salah satu. Anya tersenyum. Hatinya lega. Setelah diperbaiki, rumah Tahfidz semakin ramai. Jumlah anak sudah 30 lebih. Mereka bagi kelas. Kecil baca Iqra, besar hafalan juz ke-30. Anya semakin mahir mengajar, aksennya malah jadi daya tarik. Anak-anak panggil dia Bu Anya dengan sayang. Ada anak yang dulunya nakal, sekarang rajin salat karena ikut ngaji. Reza lihat perkembangan itu. Bangga sekali. Kamu yang mulai ide ini, katanya ke Anya. Anya geleng kepala. Kita berdua dan anak-anak ini yang bikin semuanya berarti. Suatu sore, saat anak-anak pulang, Anya duduk lelah di teras rumah Tahfidz. Amir tidur di pangkuannya. Reza duduk di samping. Mereka dengar suara azan maghrib dari musola. Dari Rusia yang dingin, aku gak pernah bayangin hidup begini, kata Anya pelan. Reza pegang tangannya. Tapi, kamu bahagia kan? Anya mengangguk. Bahagia banget. Rumah Tahfidz kecil itu mulai dikenal di kecamatan. Ada undangan acara haul. Anak-anak diminta baca Al-Quran. Orang tua mereka bangga. Anya dan Reza tahu, ini baru awal. Mereka rencanakan tambah ruang kalau dana ada lagi. Tapi untuk sekarang, melihat anak-anak desa baca Al-Quran dengan lancar, sudah cukup bikin hati mereka penuh. Malam itu, setelah Amir tidur, Anya dan Reza duduk di halaman. Bintang-bintang terang di langit desa. Kita sudah bangun sesuatu yang baik, kata Reza. Anya tersenyum. Ya, sesuatu yang akan terus hidup meski kita nggak ada. Rumah Tahfidz kecil di halaman rumah Anya dan Reza sekarang sudah berumur 3 tahun. Bangunannya masih sederhana, tapi sudah ditambah ruang kecil untuk perpustakaan Al-Quran dan buku pelajaran.
Anak-anak yang datang semakin banyak, sudah lebih dari 50 setiap sore. Mereka datang dari dusun-dusun sekitar. Bahkan ada yang naik angkot kecil dari desa sebelah. Anya dan Reza masih jadi pengajar utama, dibantu 2 pemuda desa yang mereka latih jadi asisten. Setiap hari, rutinitas sama. Pukul 4 sore, anak-anak mulai berdatangan. Mereka duduk lesehan di tikar, buka Iqra atau Al-Quran masing-masing. Anya ajar kelompok kecil yang baru mulai baca. Suaranya pelan dan sabar, meski aksen Rusia masih terdengar. Reza pimpin kelompok besar untuk hafalan dan tadarus bersama. Suara tilawah anak-anak menggema sampai ke sawah, membuat suasana desa lebih tenang. Amir, yang sekarang 5 tahun, sudah ikut duduk di barisan depan. Dia hafal juz 30 hampir lengkap, sering jadi contoh buat teman-temannya. Hasil dari rumah tahfidz itu mulai kelihatan. Beberapa anak yang dulu susah baca, sekarang lancar. Ada yang ikut lomba MTQ kecamatan dan menang juara. Orang tua mereka datang terima kasih ke Anya dan Reza. Anak saya dulu nakal, sekarang rajin salat dan sopan, kata seorang ibu sambil bawa oleh-oleh kue. Gosip buruk dari dulu sudah hilang sama sekali. Malah sekarang, warga bangga punya rumah tahfidz yang diasuh pasangan beda bangsa. Akun media sosial mereka semakin besar. Follower sudah ratusan ribu, bahkan ada yang dari luar negeri. Banyak yang terinspirasi, kirim donasi rutin setiap bulan. Dari uang itu, mereka tambah fasilitas, kipas angin, whiteboard baru, dan rak buku. Anya sering live streaming pengajian kecil, anak-anak baca Al-Quran di depan kamera. Viewer banyak, komentar penuh doa dan dukungan. Tapi tidak semua mulus. Suatu tahun, banjir besar datang. Air sawah meluap, masuk ke halaman rumah. Rumah tahfidz kebanjiran setinggi lutut. Buku-buku basah, tikar rusak, dinding bambu lapuk. Anya dan Reza panik. Mereka angkat barang-barang ke tempat tinggi. Anak-anak libur ngaji seminggu. Capek rasanya, kayak mulai dari nol lagi, kata Anya sambil bersihin lumpur. Reza peluk dia. Kita sudah pernah lewati yang lebih susah. Ini cuma sementara. Warga desa ramai-ramai bantu. Mereka gotong royong perbaiki bangunan, ganti bambu baru, cor lantai lebih tinggi. Donasi dari follower online datang deras. Dalam sebulan, rumah tahfidz berdiri lagi, bahkan lebih kuat. Saat buka kembali, anak-anak datang, lebih banyak dari sebelumnya. Kami kangen ngaji, Bu Anya, kata salah satu anak kecil. Anya tersenyum, mata berkaca-kaca. Kabar besar datang saat Amir berumur 6 tahun. Orang tua Anya di Rusia akhirnya memutuskan berkunjung. Mereka beli tiket pesawat untuk pertama kalinya ke Indonesia. Anya senang sekaligus nervous. Mereka belum pernah lihat hidup kita langsung. Katanya ke Reza, Reza tenangkan. Mereka akan lihat sendiri betapa bahagianya kamu di sini. Hari kedatangan, Anya dan Reza jemput di Bandara Juanda, Surabaya. Ibunya Anya turun dari pesawat, langsung peluk Anya erat-erat sambil nangis. Ayahnya ikut peluk, suaranya parau. Maafkan kami, lama sekali. Mereka naik mobil sewaan ke desa, perjalanan 3 jam. Sepanjang jalan, Anya cerita tentang kehidupan sehari-hari. Orang tuanya diam saja, lihat pemandangan sawah dan gunung. Sampai di desa, keluarga Reza sambut hangat. Ibu Reza masak makanan spesial, ayam goreng, sayur lodeh, sambal. Rumah kecil penuh sesak, tapi hangat. Amir lari peluk kokik neneknya yang baru dikenal. Opa, Oma, Oma, katanya dalam bahasa Indonesia campur Rusia yang Anya ajarkan. Ibunya Anya nangis lagi, lihat cucu, cantik sekali dia, mirip kamu kecil. Keesokan harinya, mereka ajak orang tua Anya keliling desa, lihat sumur, kandang ayam, pasar kecil. Ayah Anya coba nimba air, tapi gagal seperti Anya dulu. Semua tertawa. Sore harinya, saat pengajian dimulai,
Anya undang mereka duduk di belakang. Anak-anak baca Al-Quran ramai-ramai. Suara merdu mengisi udara. Ibunya Anya pegang tangan suaminya, mata basah. "Ini yang kamu bangun, Anya. Kami bangga sekali." Malam itu, mereka duduk di teras rumah. Orang tua Anya cerita betapa mereka khawatir dulu. "Kami takut kamu susah di sini. Tapi lihat sekarang. Kamu punya keluarga besar, anak pintar, dan anak-anak desa yang sayang sama kamu." Anya peluk ibunya. "Aku bahagia di sini, Ma. Islam dan Reza yang bikin aku kuat." Mereka tinggal 2 minggu. Selama itu, ikut kegiatan desa, panen padi, pengajian akbar, bahkan acara sunatan massal. Ayah Anya ngobrol panjang sama Reza soal teknik sipil dan proyek desa. Sebelum pulang, mereka janji akan datang lagi setiap tahun. "Kami akan belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit," kata ayah Anya sambil tersenyum. Setelah orang tua Anya pulang, hidup kembali normal. Tapi ada perubahan besar dalam hati Anya. Dia merasa semua sudah lengkap. Dari gadis Rusia yang ateis, sekarang dia ibu, istri, dan pengajar Al-Quran di desa kecil. Rumah tahfidz terus berkembang. Mereka dapat bantuan dari yayasan besar, bangun gedung permanen dengan dinding bata dan atap genteng. Nama tetap sama, Rumah Tahfidz Al-Hikmah. Anak-anak pertama yang ngaji di tempat itu sekarang sudah remaja. Beberapa lanjut ke pondok pesantren, yang lain bantu ajar adik kelas. Ada yang hafal 15 juz, bahkan 30 juz. Saat wisuda hafiz, seluruh desa datang rayakan. Anya dan Reza duduk di depan. Lihat anak-anak naik panggung satu persatu. "Ini mimpi kita jadi nyata," bisik Anya. Reza pegang tangan Anya. "Bukan mimpi lagi, ini kenyataan." Amir, yang sekarang remaja, berdiri di panggung jadi pembaca doa penutup. Suaranya merdu, tajwidnya bagus. Anya tersenyum bangga. Dari salju dingin Moskow sampai sawah hijau Jawa Timur, perjalanan hidupnya panjang dan penuh ujian. Culture shock, LDR, restu orang tua yang lama, culture shock lagi, banjir, keraguan warga, semua sudah dilewati. Malam itu, setelah acara selesai, Anya dan Reza duduk di teras rumah tahfidz baru. Lampu terang, anak-anak sudah pulang. Hanya suara jangkrik dan angin malam. "Kamu nyesel nggak pindah ke sini?" tanya Reza pelan. Anya geleng kepala. "Enggak, sama sekali. Di Rusia aku hidup, tapi di sini aku merasa hidup beneran." Reza cium kening Anya. "Aku juga, kamu yang ubah hidupku jadi lebih baik." Beberapa tahun kemudian, rumah tahfidz itu jadi pusat kegiatan desa. Bukan cuma ngaji, tapi ada les bahasa Inggris gratis yang Anya ajar, kursus komputer sederhana, dan bantuan kesehatan rutin. Nama Anya dan Reza dikenal luas, sering diundang cerita di acara dakwah atau podcast. Tapi mereka tetap tinggal di desa yang sama. Rumah kayu yang sudah direnovasi jadi lebih besar. Orang tua Anya datang setiap tahun, bahkan bantu dana untuk perluasan. Amir besar jadi pemuda pintar, kuliah teknik seperti ayahnya, tapi hafal Al-Quran 30 juz. Dia bilang ingin lanjutkan rumah tahfidz kalau Anya dan Reza sudah tua. Satu sore, Anya berdiri di depan rumah tahfidz. Lihat anak-anak baru duduk baca Iqra. Wajah mereka polos, penuh semangat. Dia ingat dirinya dulu, gadis Rusia yang kepanasan pakai jilbab pinjaman di sawah Bandung. Siapa sangka perjalanan itu berakhir di sini, di desa kecil yang sekarang jadi rumah hatinya. Reza datang dari belakang, peluk pinggang Anya. "Lagi mikir apa?" Anya tersenyum. "Mikir betapa Tuhan baik banget sama kita." Reza mengangguk. "Iya, dari salju ke sawah, Dia kasih kita cahaya yang gak pernah padam." Di langit senja, azan maghrib berkumandang. Anak-anak rumah tahfidz berdiri, siap salat berjamaah. Anya dan Reza
ikut barisan. Hidup mereka sederhana, tapi penuh berkah. Warisan yang mereka bangun bukan gedung atau uang, tapi generasi anak-anak desa yang tumbuh dengan al-Quran di hati. Dan cerita itu terus berlanjut dari satu hati ke hati lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya.